Adapun takwilan mereka, Allah berada di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Kalau artinya Allah menguasai arsy, berarti ada suatu hari dahulu Allah belum menguasai arsy. Karena Allah menyebutkan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin, thumma stawa 'alal arsy. Kata Allah dalam Al-Quran, dialah Rabb kalian, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Seandainya istiwa artinya menguasai, maka kita coba artikan, sungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, kemudian Allah menguasai apa? Arsy. Berarti waktu 6 hari Allah belum menguasai apa? Arsy. Apakah ada makhluk tidak dikuasai oleh Allah? Tidak ada. Maka kalau kita mengartikan Allah di atas arsy maksudnya menguasai arsy, berarti pernah Allah tidak menguasai arsy. Pernah Allah arsy tidak dikuasai oleh Tuhan. Ya, dan ini tidak benar. ما معنى قهر العرش؟ حفظه الله وأبقاه في مكانه من أن يهوي على السماوات فيدمرها تدميرا. وهذا كما قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالعرش أكبر المخلوقات مساحة، فإذا كان الله قاهره فما دونه من باب أولى مقهور لله تبارك وتعالى. هكذا قال القشيري في الرسالة القشيرية: الرحمن على العرش استوى حفظ وقهر وأبقى. أما الجلوس فكل أهل السنة ينفونه عن الله، لأن الجلوس صفة المخلوق، ولا يكون الجلوس إلا لمن له نصف أعلى ونصف أسفل. والله تمدح بقوله الرحمن على العرش استوى، ولو فسرت بالجلوس لم يكن في ذلك مدح، لأن الجلوس يشترك فيه الإنسان والبهائم. تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ليس كمثله شيء. Di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan, huwallazi anzala ilaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah lah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang terang benderang maknanya, yang itu menjadi induk Al-Quran. Dan yang lainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang maknanya samar-samar. Karena yang muhkamat ini adalah induk Al-Quran, maka pemahaman ayat-ayat mutasyabihat ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Karenanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah berpandangan Allah itu tidak punya arah. Jadi tidak boleh menetapkan Allah itu ada di arah atas atau Allah bertempat di langit. Mengapa? Karena ayat-ayat yang menyinggung bahwa Allah itu ada di arah atas atau ada di langit, ini ayatnya mutasyabihat. Sedangkan yang menetapkan Allah itu tidak berarah, maha suci dari tempat dan arah, itu ayatnya ayat muhkamat. Mana ayat muhkamat? Di antaranya adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau ayat laisa kamitslihi syai'. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengembalikan pemaknaan ayat-ayat mutasyabihat seperti yadullahi fawqa aydihim atau ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa tidak diartikan bersemayam. Ini karena semata-mata dirujukkan kepada ayat yang muhkamat walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengapa ayat ini yang dikatakan yang muhkamat sedangkan yang istawa dikatakan yang mutasyabihat? Karena katanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini turun latar belakangnya ada pertanyaan dari orang-orang musyrik atau orang-orang Yahudi pada waktu itu yang bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, jelaskan sifat-sifat ciri-ciri Tuhanmu kepada kami.
Ternyata Allah menurunkan ayat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan ciri-cirinya, Allah tidak mengatakan Tuhan ada di langit. Berarti ini ayat yang muhkamat. Sedangkan ayat-ayat yang lain yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu ayat mutasyabihat karena turunnya tidak dalam konteks menerangkan sifat-sifat Allah. Ini barangkali klarifikasi dari kami. Ngeritik bukan berarti kebencian, karena tadi ada sisi yang kita harus ngomong untuk menjaga kestabilan jalannya hadhis syariah.